Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kebaikan hati oleh karena kasih, sekecil apapun, pasti diperhitungkan Tuhan. Kebaikan hati, sekecil apapun. Barang siapa memberi kalian air secangkir, oleh karena kalian adalah pengikut Kristus, ia tak akan kehilangan ganjarannya. Juga perbuatan dosa semerah kermisi, oleh karena penyesalan dan pertobatan si pendosa, maka diputihkan seputih salju, begitu kata firman. Oleh karena kerahiman dan belas kasih Tuhan, inti pengajaran Yesus dalam Injil hari ini kiranya merangkum apa yang menjadi renungan di awal ketika kita mendengarkan perenungan ini, bahwa Allah adalah Allah yang adil sekaligus Allah yang penuh kasih. Dia yang maha adil dan maha pengasih itu senantiasa memberikan rahmat kepada kita, dan rahmat itu sebagai anugerah yang dahsyat, yang besar, yang mahal, tetapi juga anugerah yang cuma-cuma. Mahal, kalau cuma mau bilang murah mungkin tidak, tapi cuma-cuma. Fenomena di Amerika Serikat menurut satu konfrater dalam pembicaraan di meja makan, muncul istilah cheap grace, rahmat murahan, yang memandang bahwa yang penting percaya, yang penting ada di dalam Kristus, kita diselamatkan, tidak cukup. Bahwa rahmat harus bekerja dengan usaha manusia untuk semakin hari semakin menguduskan diri. Rahmat bekerja dalam upaya yang tiada henti, semakin kudus dan memberi diri berkorban demi kekudusan. Bahwa pengorbanan di dunia ini kendati menyakitkan, tangan satu dipotong kalau menyesatkan, kaki dipenggal kalau menyesatkan, mata dicungkil kalau menyesatkan, adalah ungkapan-ungkapan yang sungguh radiks, yang sungguh mengakar supaya orang berani berkorban dan memperoleh kehidupan yang kekal. Bahwa semuanya mau mengatakan pilihan yang tepat, karena penyesatan adalah sesuatu yang menyenangkan di dunia, tetapi pada akhirnya menderitakan di kehidupan sesudahnya. Karena itu pengorbanan pantas untuk dipilih secara bebas. Saya berkorban agar supaya menjadi pepuli dosa. Saya berkorban agar supaya semakin kudus. Dan semoga kita berusaha untuk hal itu. Tidak gampang, tetapi kita dipanggil selalu menuju kekudusan. Kita mengupayakan kebaikan hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saat kita terlalu banyak berbicara dan orang-orang di sekitar menjadi pendengar setia yang terpaksa, adakah waktu di mana saya harus berhenti berbicara dan orang lain
mempunyai giliran untuk berbicara. Biasanya saya selalu mendengar, seolah menjadi pendengar yang setia namun terpaksa. Apakah saya memberi waktu orang lain untuk juga mendengar? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak akan menghancurkan cangkir kehidupan kita, tetapi kita diminta untuk menjadi berkat bagi sesama, terlebih orang-orang di rumah, orang-orang di sekitar kita, agar supaya kita bisa memberi air kesejukan tanpa kehilangan cangkirnya. Karena kita diminta dan dituntut untuk mengisi cangkir itu kembali dengan air, diisi dan dibagi lagi, diisi dan dibagi lagi. Rahmat sederhana yang boleh kita pelajari dari Allah. Semoga demikian.